Alfi, dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang narrative text. Narrative text is a kind of text that relates a series of events. Dalam bahasa Indonesianya, teks naratif adalah sebuah teks yang memiliki rangkaian kronologis yang saling terhubung. Maksudnya adalah dalam teks naratif, cerita atau peristiwa yang terjadi memiliki keterhubungan secara kronologis, artinya berurutan menurut waktu kejadiannya. Jadi, secara singkat, naratif teks adalah sebuah teks yang isinya menceritakan sesuatu secara berhubungan atau secara kronologis. Lanjut, kita harus tahu apa sih tujuan dari teks ini. Naratif teks bertujuan untuk menghibur pembaca atau para pendengar, juga untuk menyajikan sebuah cerita. The purpose of narrative text is to entertain the readers or listeners, also to present a story. Lanjut, udah nih kita tahu udah pengertian dari naratif teks, juga tujuan dari teks tersebut. Selanjutnya, kita harus tahu apa sih generic structure-nya. Generic structure itu adalah struktur kebahasaan dalam sebuah teks. Jadi setiap jenis teks dalam bahasa Inggris mempunyai generic structure-nya masing-masing. Kalau dalam naratif teks ada 3. Satu ada orientations, yang kedua ada complications, yang ketiga ada resolution. Biasanya ada juga nih yang keempat, tapi nggak selalu ada. Artinya ini bisa ada juga bisa enggak. Namanya re-resolutions atau juga nggak ada re-resolution tapi ada koda. Kita bahas satu persatu. Pertama, complication. Complication ini adalah tahap awal dalam sebuah teks naratif. Dalam tahap ini, cerita hanya menyajikan perkenalan pada karakter dan setting dalam sebuah cerita tersebut. Jadi, untuk mempermudah, mari kita ambil contoh. Contohnya adalah sebuah legenda yang sangat terkenal di Indonesia dari Sumatera Barat, yakni Malin Kundang. Nih, kita lihat dulu, apakah Malin Kundang benar termasuk naratif teks? Bisa jika penyampaian cerita tersebut dilakukan secara telling. Jadi dalam teks Malin Kundang biasanya teksnya itu berbentuk naratif karena teks tersebut menceritakan sesuatu dan tujuannya adalah untuk menghibur pembaca atau para pendengar melalui cerita tersebut. Nah, apa sih orientation dari teks naratifnya Malin Kundang? Kita lihat nih, biasanya 2 paragraf awal dalam cerita atau berapapun, jadi si generic structure ini tidak tergantung pada paragraf ya. Contohnya, 2 paragraf awal di Malin Kundang ini hanya menceritakan tentang siapa sih Malin Kundang, di mana sih tempat dia tinggal, keluarganya bagaimana, keadaan tempatnya bagaimana, karakteristiknya apa sih si Malin Kundang ini. Itu biasanya di orientation. Jadi dalam orientation kita hanya diberi pengenalan pada karakter, setting, dan situasi dari cerita. Lanjut, yang kedua ada complications. Dalam complication biasanya masalah mulai muncul atau ada yang tidak beres dalam sebuah cerita. Contoh dari Malin Kundang tersebut, dalam paragraf ketiga dan keempat, mulai ini ada masalah ketika Malin Kundang pergi dari ibunya, jadi kaya raya, nikah sama anak orang kaya, misalnya kayak gitu ya, yang sering kita dengar ceritanya. Nah, itu kan jadi masalah ya, jadi masalah. Terus ketika dia tidak mau mengatakan bahwa dia masih punya ibu karena malu mengakui ibunya yang miskin, nah itu kan masalah nih. Kok ada yang gak beres ya dari si Malin Kundang ini. Nah, itu adanya di complication. Nah, yang ketiga ada resolution. Dalam resolution ini terjadi sebuah problem solving, artinya penyelesaian masalah oleh para tokoh yang menuntun cerita pada akhirnya, apakah itu sad ending atau happy ending.
Nih, dalam resolution ini, misalnya dalam Malin Kundang tadi, ketika Malin Kundang akhirnya pokoknya si Malin Kundangnya dikutuk jadi batu, kan gitu ceritanya. Itu dalam resolution adanya. Akhirnya jadi sad ending misalnya. Lalu tadi saya sebut yang keempat yang bisa ada atau bisa enggak yaitu resolution. Re-resolutions itu kalau ada re-resolution biasanya dalam resolutionnya itu cuma problem solving. Jadi di resolution ada problem solving, penyelesaian masalahnya, dan di re-resolutions adalah akhir cerita yang menentukan apakah cerita tersebut sad ending maupun happy ending. Atau juga kalau nggak ada resolutions ada koda. Koda ini semacam amanat. Amanat tuh nilai-nilai moral yang bisa dipelajari atau yang bisa didapat oleh para pembaca dan para pendengar lewat cerita tersebut. Misalnya dari cerita Malin Kundang tersebut kita jadi pesannya adalah kita tidak boleh durhaka pada orang tua. Seperti itu singkatnya. Selanjutnya, setelah kita bahas definition, purpose, delayed structure, kita tinggal membahas language features. Language features itu apa? Language features itu adalah karakteristik kebahasaan dalam sebuah teks. Jadi dalam teks-teks bahasa Inggris seperti prosedur teks, naratif teks, advertisement, dan lain-lain itu punya language feature-nya masing-masing. Pertama, dalam teks naratif, biasanya tenses yang digunakan adalah past tense. Baik itu simple past tense, past continuous, maksud saya past perfect atau past future. Jadi, pokoknya past tense. Karena kan dalam teks naratif itu menceritakan sesuatu dan otomatis biasanya cerita-cerita tersebut sudah terjadi, maka digunakanlah past tense untuk menceritakan kejadian pada masa lalu. Selanjutnya ada conjunctions. Karena tadi saya dalam pengertian kita tahu bahwa naratif itu menghubungkan satu peristiwa dan peristiwa lain, maka harus ada konjungsi atau kata hubung dalam menggabungkan satu kejadian dan kejadian lain seperti suddenly, when, soon, dan lain-lain. Selanjutnya ada dialog. Biasanya, tapi bukan suatu keharusan teks naratif memiliki dialog. Biasanya ada dialog untuk menghadirkan kesan hidup dari para karakter dalam sebuah cerita. Selanjutnya adalah adverb of time. Biasanya adverb of time juga kita bisa gunakan sebagai time signalnya. Apa sih time signal tuh? Time signal ada keterangan waktu yang bisa memberikan kita petunjuk apa sih jenis teks ini. Time signal itu biasanya dalam teks naratif ada once upon a time, pada suatu hari, one day, in the apa gitu, pokoknya menceritakan si waktunya tersebut di kalimat pertama dalam sebuah cerita. Misalnya once upon a time there was a beautiful young lady who lived in the deep of forest, misalnya kayak gitu. Selanjutnya ada spesifik karakter. Biasanya dalam teks naratif, karakter-karakternya itu punya nama dan spesifik. Selanjutnya ada saying dan thinking verb. Saying dan thinking verb itu adalah kata-kata yang memunculkan seperti said, think. Jadi she said, said-nya itu adalah saying verbs. Itulah penjelasan mengenai teks naratif. Semoga membantu teman-teman sekalian. Saya Alfi dan sampai ketemu dalam video selanjutnya.